Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa ikut presentasi kami, kelompok 5. Untuk itu, mari kita mulai saja presentasinya hari ini. Kami dari kelompok 5. Yang pertama ada saya Muhammad Arsdiza dengan NIM 150651903 dari Prodi D3 TKBG. Assalamualaikum, ada saya Muhammad Said Akbar dengan NIM 15065190052. Dan ada teman kami juga yang sedang di luar, yaitu Aziz Mubarak dengan NIM 150651929. Baiklah, topik yang akan dibahas di presentasi ini pertama adalah bahan tambah kimia, dan yang ketiga itu ada bahan tambah mineral. Sebelum itu kita harus memahami apa itu bahan tambah. Bahan tambah itu bahan tambahan untuk beton. Oke, jadi semen ditambah air ditambah agregat akan jadi beton. Tapi dalam beton tuh ada sedikit perhitungannya. Ada namanya tuh problem of concrete. Jadi kita di concrete itu ada workability sama strength. Itu dua kunci dari beton. Kalau kita menambahkan air, jadi workability-nya bakal jadi lebih besar, dan sebaliknya kalau kita kurangin air itu jadi workability-nya jadi bakal lebih rendah. Kita harus mencari titik optimum dari kedua ini, increasing of water sama decreasing of water. Strength juga bisa pakai dengan agregat. Nah, untuk mendapatkan solusi ini itu kita pakai namanya bahan tambah. Dengan bahan tambah mineral bisa menambahkan strength, dan dengan bahan tambah kimia bisa menambahkan workability. Nah, kita masuk ke apa itu bahan tambah. Bahan selain air, agregat, semen hidrolik, dan penguat serat digunakan sebagai bahan campuran semen untuk memodifikasikan sifat campuran, pengaturan, atau pengerasan baru yang ditambahkan ke batch sebelum atau selama pencampuran. Definisi bahan tambah. Berdasarkan ACI American Concrete Institute, bahan tambah adalah material selain air, agregat, semen hidrolik yang dicampurkan ke dalam beton atau mortar yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Terus sejarah admixture. Pada zaman Romawi atau Mesir ini kita menggunakan campurannya itu susu dan lemak babi. Terus pada abad pertengahan di Eropa menggunakan telur sebagai campuran beton. Tapi telur sebagai campuran beton itu kenapa nggak dilanjutkan sampai sekarang? Karena kalau mencampurkan telur, beton yang diproduksi itu jadi bau. Dan orang-orang juga pada nggak suka kue dari beton ya. Nah, di Cina nih, pasta beras ketan sebagai polestan. Tipe bahan tambah ada air entering admixture, water reducing admixture, pasteurizer, accelerating admixture. Ini semua tuh tipe bahan tambah untuk yang kimia. Retarding admixture, hydration control admixture, corrosion inhibitor itu buat menghambat korosi di betonnya ya. Shrinking reducer, alkaline silica reactivity inhibitor, coloring admixture, sama yang terakhir itu susah bacanya. Selanjutnya yaitu ada SNI. SNI ini spesifikasi bahan tambahan pembentuk gelembung udara beton. Itu pada SNI 2496 tahun 2008. Spesifikasi bahan tambahan untuk beton SNI 0324951991. Terus ada spesifikasi bahan campuran untuk beton semprot SNI. Lalu ada SNI 2460 tahun 2014 tentang spesifikasi abu terbang batubara dan pozolan alam mentah atau yang telah dikalsinasi untuk digunakan dalam beton. Lalu ada spesifikasi abu terbang dan pozolan lainnya untuk digunakan dengan kapur. Dan terakhir metode pengambilan contoh dan pengujian abu terbang atau pozolan alam sebagai mineral pencampuran dalam beton semen portland. Selanjutnya ini ada water reducing dan retarding mixture. Water reducing adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan air pengadukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Itu tipe A dan tipe F. Nah, biasanya itu sering dipanggil atau disebut dengan plasticizer dan super plasticizer. Nah, fungsi dari
water reducing dan retarding admixture ini untuk meningkatkan workability dengan fast yang tetap, lalu meningkatkan kekuatan tekan beton dengan menaikkan workability-nya dan mengurangi biaya atau dari segi ekonomisnya. Ini ada retarder admixture, yaitu dia termasuk admixture tipe B dan G, merupakan reaksi kimia yang memperlambat proses hidrasi semen C3A dan C3S. Proses hidrasi dimulai pada tahap awal yang akhirnya proses hidrasi mempercepat reaksi kimia karena kelompok lain reaksi awalnya lambat dan panas hidrasi memungkinkan untuk melanjutkan pada tingkat normal sampai selesai. Efek pelambatan secara signifikan khusus selama 24-72 jam pertama. Retarder dapat mengurangi sifat fisik penting bila digunakan secara berlebihan. Perubahan sifat beton keras karena retarder biasanya berhubungan dengan pengembangan kekuatan awal yang tertunda dan dapat mempengaruhi terutama plastik pada saat awal terjadinya susut dan creep. Nah, di samping ini ada diagram efek pelambatan penggunaan retarding admixture, dan yang di bawahnya ini adalah slump loss atau kehilangan nilai slump pada 23 derajat Celcius dalam beton normal dengan retarding dibandingkan dengan campuran tanpa retarder. Nah, yang tanpa merah dan biru itu tanpa admixture, sedangkan yang menggunakan admixture itu yang warna hijau. Oke, ini ada persyaratan fisik dan kimia bahan tambah untuk pencampuran beton. Itu tercantum pada SNI 032945 tahun 1991. Nah, syarat umum beton yang dalam pembuatannya dipakai jenis-jenis bahan tambah dari yang disebutkan tadi harus memenuhi persyaratan fisika seperti yang termuat dalam ASTM C494. Nah, kalau di Indonesiain dia udah masuk dalam standar SNI 032945 tahun 1991. Jadi, atas permintaan pembeli atau pemakai, produsen bahan tambah harus menyatakan secara tertulis bahwa bahan yang disediakan untuk suatu pekerjaan beton adalah sama dalam segala halnya dengan bahan yang diujikan untuk memenuhi persyaratan mutu. Atas permintaan pembeli atau pemakai, produsen bahan tambah yang akan dipakai untuk beton pratekan, produsen harus menyatakan secara tertulis bahwa kadar klorida di dalam bahan tambah tersebut dan apakah kadar klorida sudah ditambahkan selama pembuatannya. Selanjutnya ada bahan tambah kimia yang berguna untuk mempercepat, itu namanya accelerating admixture, yaitu jenis bahan tambah yang berfungsi untuk mempercepat proses pengikatan dan pengembangan kekuatan awal beton yang merupakan tipe C sesuai standar ASTM. Bahan ini digunakan untuk memperpendek waktu pengikatan semen sehingga mempercepat kekuatan beton, yaitu early finishing dan early access. Jenis aselerator adalah kalsium klorida, bromid, karbonat, dan silikat. Tidak dianjurkan pada daerah-daerah yang menyebabkan korosi tinggi. Efektif pada temperatur rendah. Dosis pemakaian maksimum dapat ditambahkan pada beton adalah sebesar 2% dari berat semennya. Efek percepatan atau accelerating dapat dimanfaatkan dalam dua cara, yaitu seperti mengatur akselerator untuk mengurangi waktu dimulainya transisi campuran dari plastik ke kaku atau keras. Sebagai pengeras akselerator untuk meningkatkan laju perkembangan kuat tekan awal beton atau tanpa mempengaruhi pengaturan waktu. Selanjutnya ini ada admixture kalsium klorida tidak digunakan untuk konstruksi tertentu. Yang tadi dibilang karena dapat menyebabkan korosi. Itu pada garasi parkir, beton prategang, lingkungan udara yang panas, beton ekspos terhadap sulfat dalam tanah atau air, agregat yang tidak memenuhi tes standar, slab lantai yang harus kering, beton yang di embedded dan aluminium, dan masif concrete placement atau beton berat. Ini ada contoh kerusakan akibat kalsium klorida. Itu ada gambar akibat kalsium klorida
pada struktur parkir. Ini selanjutnya ada admixtur ganda, jenis bahan tambah yang berfungsi ganda, yaitu untuk mengurangi jumlah air pengaduk yang diperlukan pada beton tetapi tetap memperoleh adukan dengan konsistensi tertentu, sekaligus mempercepat proses pengikatan awal dan pengerasan beton. Tipe G yaitu water reducing high grade returning admixture. Dia memberikan dampak mengurangi jumlah air pencampuran yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu sebanyak 12% atau lebih, sekaligus menghambat pengikatan dan pengerasan beton. Yang kedua, gabungan superplasticizer dengan memperlambat waktu ikat beton. Dan yang terakhir, digunakan apabila pekerjaan sempit karena keterbatasan sumber daya dan ruang kerja. Lalu yang kedua ada tipe E, water reducing and accelerating admixture. Beton yang ditambah dengan bahan tambah tipe E akan menghasilkan beton dengan waktu pengikatan yang cepat serta kadar air yang rendah tetapi tetap workable atau mudah dikerjakan. Kuat tekan tinggi dengan waktu pengikatan yang lebih cepat atau beton mempunyai kekuatan awal yang tinggi. Oke, tadi bahan tambah beton itu pada beton itu dibagi menjadi dua kan. Yang tadi yang pertama ada bahan tambah kimia dan yang kedua ini adalah bahan tambah mineral. Bahan tambah mineral ini dalam beton sering disebut dengan aditif. Bahan tambah mineral ini merupakan bahan tambah yang dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja beton. Beberapa bahan tambah mineral ini adalah pozolan, fly ash, slag, dan silika foam. Ada gambarnya di samping juga. Nah, beberapa keuntungan dari penggunaan bahan tambah mineral ini antara lain, yang pertama memperbaiki kinerja workability, mengurangi panas hidrasi, mengurangi biaya pekerjaan beton, mempertinggi daya tahan termasuk serangan sulfat, mempertinggi daya tahan terhadap serangan reaksi alkali silika, mempertinggi usia beton, mempertinggi kekuatan tekan beton, mempertinggi keawetan beton, mengurangi penyusutan, dan mengurangi porositas dan daya serap air dalam beton. Nah, ini ada macam-macam tadi contoh-contoh dari bahan tambah mineral. Yang pertama ada fly ash atau abu terbang. Nah, biasanya itu abu terbang batu bara, yaitu hasil residu pembakaran batu bara atau bubuk batu bara. Dalam klasifikasinya, fly ash dapat dibedakan menjadi 2 F, yaitu abu terbang yang normal yang dihasilkan dari pembakaran batu bara antrasit atau batu bara bituminous, dan kelas C adalah yang dihasilkan dari batu bara jenis lignite atau subbituminous. Pada abu terbang jenis C kemungkinan mengandung kapur atau lime lebih dari 10% beratnya. Nah, itu ada gambarnya. Jadi fly ash sama semen itu hampir sama ya warnanya. Cuman yang membedakan semen itu lebih gelap, fly ash itu lebih terang. Yang kedua yaitu slag. Slag itu residu pembakaran tanur tinggi. Nah, divisi slag itu dalam ASTM C989 sebagai produk non-metal yang merupakan material berbentuk halus granular hasil pembakaran kemudian didinginkan misalnya dengan air pencelupan dalam air. Nah, contohnya itu ada di bawah, itu KS itu hasil dari limbah besi, merupakan salah satu produk dari Krakatau Steel, yaitu dari limbah besinya sendiri dijadikan bahan pencampur beton. Contoh bahan tambah mineral selanjutnya yaitu silika foam. Menurut standar ASTM C1240-1995 637 sampai dengan 642, definisi silika foam adalah material pozolan yang halus di mana komposisi silika lebih banyak yang dihasilkan dari tanur tinggi atau sisa produksi silikon atau besi silikon alloy. Dikenal sebagai gabungan antara mikrosilika dengan silika foam. Nah, itu ada contohnya. Jadi silika foam itu banyak jenisnya juga. Selanjutnya yang terakhir dari contoh bahan tambah mineral yaitu penghalus gradasi atau finely divided mineral admixture. Bahan ini merupakan mineral yang dipakai untuk memperhalus perbedaan-perbedaan pada campuran beton dengan memberikan ukuran yang tidak ada atau kurang dalam agregat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga mengikuti presentasi kali ini. Saya dari kelompok 5
Ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.